Salah satu cara menguatkan iman adalah dengan acara mau berkasih sayang karena Allah, ijtama'a alaih, bertemu karena Allah, wa tafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pedagang bisnismen, bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang pemuda yang kaya. Doakan saudara saya di Rempang, mudah-mudahan rumah dan kampungnya bisa dipertahankan. Pedagang yang jujur, yang amanah, kalau dia mati ma'an nabiyyin, bersama nabi-nabi. Kali masuk ke tempat jualan pagi-pagi dibaca 1 Al-Fatihah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuan maulid adalah mengenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ibunya sudah solihah, amin. Bapaknya sudah soleh, amin. Anak mudanya sudah soleh, amin. Tapi anak-anak kecil yang lucu-lucu, yang baik-baik ini, tantangan akhir zaman luar biasa. Imannya dirusak dengan internet, imannya dihancurkan dengan sinetron, imannya dihapuskan, dihilangkan dengan berbagai macam program fitnah akhir zaman. Salah satu cara menguatkan iman adalah dengan acara maulid. Panitia-panitia semangat terus buat maulid, maulid RT, maulid RW, maulid kecamatan, maulid kabupaten, maulid kantor, maulid dari rumah ke rumah. Apapun yang kita lakukan itu dalam rangka memuliakan, mengagungkan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, jangan lupa membawa tikar. Sudah lama Abdul Somad tausiah, baru di Asam-Asam ini ceramah di pasar, ceramah di masjid biasa, ceramah di stadion biasa, ceramah di tanah lapang biasa, ceramah di pasar hanya di Asam-Asam. Ini Ustaz ceramahnya di mana ini? Aduh, saya nggak ingat, lupa di lapangan mana. Ini di masjid mana Pak Ustaz? Lupa di masjid mana. Tapi yang di Asam-Asam pasti ingat, karena di pasar. Ini Asam-Asam, habis dari sini Asin-Asin. Dari Asam-Asam saya langsung ke Banjarmasin. Kenapa cuman asam dan asin? Karena yang manis itu cuma kamu. So sweet. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu, begitu menghibur orang yang kepanasan. Ustaz Somad itu enak, dia ceramah, dia yang di atas pentas, kita sama-sama kok tiba-tiba dingin ya. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Orang yang memberikan payung di dunia, nanti di akhirat di padang mahsyar juga akan mendapatkan payung. Ini Ustaz Somad mengada-ngada, mana aja dalilnya? Sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan yang mendapatkan naungan, dapat payung, dapat atap, dapat tenda. Yauma la zilla illa zilluh, pada hari itu tidak ada yang menaunginya, pada hari itu tidak ada yang memberinya atap,
yang mendapat naungan itu adalah rajulani, dua orang, tahabba fillah, berkasih sayang karena Allah, ijtama'a alaih, bertemu karena Allah, wa tafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Mudah-mudahan saya dengan sahabat saya yang memayungi saya ini termasuk orang yang berkasih sayang karena Allah, dan di akhirat nanti di padang mahsyar mendapatkan naungan insyaallah. Mohon maaf Bapak yang memayungi, apakah Bapak caleg? Enggak. Saya nanya dulu, kalau caleg mau saya endorse dan supaya dicoblos nanti tanggal 14 Februari. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kepala negara, ya. Nabi Muhammad sebagai kepala rumah tangga, ya. Nabi Muhammad sebagai panglima perang, ya. Nabi Muhammad sebagai anak muda yang soleh, betul. Tapi di pasar sumber rezeki kita akan bahas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pedagang bisnismen. Apakah Nabi Muhammad itu miskin atau kaya? Memang yang paling selamat diam. Mau jawab miskin salah, mau jawab kaya salah. Yang paling tenang diam sambil senyum. Nabi Muhammad ketika menikah dengan Khadijah umurnya 25 tahun, maharnya 20 ekor onta. Satu ekor onta 50 juta, 10 ekor onta 500 juta, 20 ekor onta 1 miliar. Anak muda umur 25 tahun menikah, maharnya 1 miliar. Kaya apa miskin? Tadi diam. Kedatangan Ustadz Somad ke Asam-Asam merusak harga mahar. Mohon maaf anak-anak muda, jangan gara-gara ini kalian jadi terlambat nikah, ditolak mertua. Begitu mau Minang, berani kamu menikahi anak saya, bawa mahar berapa? Kupinang dengan bismillah. Kata Ustadz Somad, kemarin Nabi menikah 1 miliar, kalau mau ikut sunnah 1 miliar. Setuju ibu-ibu? Hancur masa depan kalian deh. Untuk menetralisirnya, saya bacakan hadis satu lagi. Sebaik-baik perempuan, perempuan yang paling baik adalah aqalluha mahran, yang maharnya paling murah. Itulah yang paling bagus. Ibu-ibu siap turunkan harga mahar? Gimana adik-adik, udah mulai tenang? Mudah-mudahan kalian diterima karena kesolehan kalian insyaallah. Tujuan Ustadz Somad cerita Nabi nikah maharnya 20 ekor onta bukan ingin merusak harga mahar di Asam-Asam, tapi ingin menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang pemuda yang kaya karena dia berdagang. Mudah-mudahan semua yang jualan, yang dagang laku semua barang dagangannya. Mohon maaf kalau boleh saya nanya, boleh saya nanya? Janji jangan tersinggung, janji jangan sakit hati. Itu poster Ustadz Somad laku berapa?
Ini Ustaz Somad jangan-jangan mau nagih royaltinya ini. Ikhlas lillahi ta'ala. Silakan cetak banyak-banyak. Cuman kalau cetaknya dibanding dua, kalau yang satu oke, nggak apa-apa. Tapi kalau cetaknya dua dengan abah guru, tolong gambar ustadznya dikecilin dikit. Khawatirnya nanti anak-anak kita yang nggak tahu, dia sangka makom Ustadz Somad sama dengan abah guru. Nanti Ustadz Somad kualat. Ustadz Somad ini nggak ada apa-apanya, hanya butiran debu-debu yang menempel di sendarnya abah guru. Mudah-mudahan kita semua bersama di surga bersama mereka, orang-orang soleh, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam punya ayah namanya Abdullah, bukan Abdul Somad. Abdullah meninggal dunia ketika Nabi dalam kandungan Aminah, umurnya 2 bulan, ketika perjalanan dagang. Jadi Nabi itu anak seorang pedagang. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang pedagang, berbahagialah kalian, karena kalian sudah mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang belum berdagang, selesai acara ini langsung daftar ke Pak Sigit, langsung daftar satu konter tempat jualan dagang. Mudah-mudahan dagangannya laku insyaallah. Saya mau jualan Pak Sigit. Jualan apa? Jualan mie ayam? Enggak. Jualan apa? Mau jual tuyul. Jangan. Juallah dagang yang kira-kira bermanfaat buat umat insyaallah. Amin. Ini ceramah jalan terus, komedi putarnya jalan terus, anak-anak main perosotan jalan terus, uji nyali rumah misteri. Wah, ini pun jalan terus. Jadi bapak ibu yang mau uji nyali, tes dulu di sana. Nanti kalau sudah lulus akan saya bawa kemana? Ke Rempang. Di sana ketemu sama hantu yang beneran. Doakan saudara saya di Rempang, mudah-mudahan rumah dan kampungnya bisa dipertahankan. Silakan bisnis investasi, silakan, nggak salah. Itu pendapatan negara, membangkitkan visa, membangkitkan APBN, tapi kampung saudara kita tetap dipertahankan insyaallah. Amin. Kita akan bacakan satu khusus niat Al-Fatihah. Ini lebih 40 orang, lebih 4.000 orang, lebih 400 orang, lebih, semuanya banyak. Insyaallah doa orang-orang soleh terkabul semuanya, untuk supaya kampung tua yang ada di Rempang, saudara-saudara kami pencari ikan nelayan, tetap selamat kampung dan rumahnya. Al-Fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qabul. Tidak ada senjata kita lain selain senjata doa. Ad-doa silahul mu'min. Doa senjatanya orang beriman. Datang seorang sahabat bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa usaha yang paling bagus? Nabi menjawab, kullu bai'in mabrurun. Semua jual beli dagang adalah ibadah yang mabrur. Lihat,
Nabi menggunakan kata mabrur, mirip seperti haji. Al-hajjul mabrur, haji yang mabrur. Maka ibadah dagang juga mabrur. Pedagang-pedagang yang ada di tokonya, yang ada di rukonya, yang ada tempat jualannya, at-tajir pedagang, as-saduq yang jujur, al-amin yang amanah. Pedagang yang jujur, yang amanah, kalau dia mati ma'an nabiyyin, bersama nabi-nabi, wasiddiqin, bersama orang yang benar, wasyuhada, bersama orang mati syahid, wassolihin, dia akan bersama dengan orang yang soleh, bukan somat. Pedagang yang jujur, pedagang yang amanah, kalau dia mati meninggal dunia, Nabi menjamin ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, dengan syarat dan ketentuan berlaku, tetap sodako, tetap sholat, tetap sholawat. Dengan sampai mentang-mentang udah dibacakan hadisnya, berdagang, dagang jualan di sumber rezeki, masuk waktu zuhur, ayyalas salat, dia tetap jaga dagangan, nggak sholat. Kalau ditanya, kamu nggak sholat? Pedagang yang jujur amanah masuk surga walaupun nggak sholat. Itu nggak ada disampaikan Ustadz Abdul Somad. Ya Allah, jadikanlah saudara-saudara saya yang berdagang berniaga di sumber rezeki ini menjadi pedagang yang jujur, adil dan amanah. Berkah rezekinya insya Allah, amin. Pertama kali masuk ke tempat jualan pagi-pagi, dibaca 1 Al-Fatihah, 2 Qul huwallah 3 kali, 3 Al-Falaq sekali, 4 An-Nas sekali, 5 ayat kursi sekali, 6 solawat 3 kali. Kita baca sekarang bersama-sama.